Selamat pagi Sobat Setara. Bagaimana kabar Sobat Setara pagi hari ini? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kebahagiaan dan kesehatan. Amin. Perkenalkan, saya Ahmad Faizin, guru BK dari SMP Negeri 1 Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kepada Sobat Setara materi tentang perilaku seksual pada remaja. Tapi sebelum kita berlanjut pada pembahasan materi tersebut, mari bersama-sama kita gemakan salam setara. Salam setara, semangat dunia remaja. Kita belajar tentang perilaku dan dorongan seksual itu pasti mempunyai maksud dan tujuan. Ada dua tujuan yang ingin kita capai pada penyampaian materi seputar perilaku dan dorongan seksual. Tujuan yang pertama adalah agar kita tahu dan memahami apa itu perilaku dan dorongan seksual. Tujuan yang kedua, yang juga sangat penting, yaitu agar kita mampu mengendalikan dorongan-dorongan dan perilaku-perilaku seksual pada diri kita semua. Sebagai manusia, kita juga mempunyai hak-hak tentang seksualitas kita. Ada beberapa hak yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Selain itu, ada pula hak-hak kita untuk 1, 2, 3, dan 4. Namun ternyata di Indonesia kita tahu bahwa ternyata hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Masih banyak halangan-halangan yang terjadi. Namun di Indonesia, pemenuhan hak tersebut terhambat oleh yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sobat Setara, apakah Sobat Setara tahu apa itu perilaku seksual? Ya, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi reproduktif yang didorong oleh hasrat seksual. Sobat Setara, perilaku seksual pada remaja itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan seksual. Sobat Setara tahu apa itu dorongan seksual? Yaitu keinginan dan hasrat untuk berbuat sesuatu secara seksual. Mengapa dorongan-dorongan seksual itu muncul? Pada masa remaja, memang terjadi banyak perubahan-perubahan yang sangat kentara dan signifikan. Perubahan itu meliputi 1, 2, 3, 4, dan 5. Adanya perubahan itu menyebabkan dorongan-dorongan seksualitas dan berperilaku secara seksual. Pada awalnya, perilaku tersebut hanya berupa dorongan. Hal ini wajar dan normal. Akan tetapi, dorongan tersebut bisa menjadi perilaku beresiko apabila dilakukan pada saat masih muda, di mana secara fisik dan mental remaja belum siap. Sobat Setara, ada beberapa penyebab perilaku seksual pada remaja. Yang pertama yaitu dorongan biologis. Apa itu dorongan biologis? Ini. Yang kedua, karena adanya dorongan dari teman sebaya. Yang ketiga, karena bereksperimen. Dan yang empat, karena adanya konstruksi maskulinitas dan feminitas. Berikutnya akan kita tampilkan beberapa perilaku seksual pada remaja dan dampak negatifnya. Yang pertama, berfantasi. Dampak negatifnya adalah, yang kedua, berpegangan tangan. Dampak negatifnya, yang ketiga,
meraba, dampak negatifnya. Yang keempat, berpelukan. Dampak negatifnya adalah yang kelima, masturbasi. Dampak negatifnya yang keenam, petting. Itu berdampak. Dan yang ketujuh, seks vaginal. Dampaknya adalah sebagai berikut. Agar dorongan seksual tersebut tidak mengarah menjadi perilaku seksual yang negatif dan beresiko, maka kita sebagai remaja harus bisa mengelola dan mengendalikan dorongan-dorongan tersebut. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan dorongan-dorongan seksual tersebut. Yang pertama adalah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Sobat Setara, seringkali kita mendengar di masyarakat adanya pernyataan-pernyataan seputar perilaku seksual. Contohnya adalah jempol kaki seorang laki-laki itu bisa dipakai untuk menentukan bentuk dan ukuran penis pada laki-laki tersebut. Menurut Sobat Setara, hal itu termasuk mitos atau fakta? Iya, benar. Pernyataan tersebut adalah mitos karena bentuk dan ukuran penis seorang laki-laki tidak bisa dilihat semata-mata dari jempol kakinya. Nah, Sobat Setara, sekarang Sobat Setara mempunyai tugas untuk mencari hal-hal dan pernyataan-pernyataan yang berkembang di masyarakat seputar perilaku seksual. Pernyataan-pernyataan yang Sobat Setara kumpulkan itu nanti akan kita bahas, itu fakta atau mitos pada pertemuan berikutnya. Saya Ahmad Faizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.